Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Baiklah, satu sejarah pramuka di dunia. Baiklah, pramuka di dunia didirikan pada tahun 1907 tanggal 25 Juli yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer mengadakan perkemahan. Diketahui Robert Powell ini sangat menyukai hutan, alam, dan sangat suka menjadi hutan yang ada di sekolahnya. Pramuka adalah suatu organisasi karakter untuk pemuda menjadi karakter yang riang dan gembira. Tujuannya untuk membentuk pemuda terampil, pemuda yang baik terhadap kedua orang tua, bertakwa, dan lain-lain. Di dalam pramuka memiliki skot di mana di dalam dunia dikenal warna biru lingkaran. Yang mendirikan ini adalah tentara Inggris bernama Robert Powell. Sejarah awal pramuka di mana ketika ia menjadi seorang tentara Inggris yang pada saat itu banyak terjadi perang. Pada suatu ketika tentara Robert Baden-Powell sedang berperang tetapi mereka kalah jumlah pasukan perang. Nah, untuk menang mereka memakai strategi. Strategi itu di dalam pramuka yaitu sandi-sandi dalam pramuka. Morse, sandi Arab, perentaranya yaitu anak-anak. Dari sejarah itulah dibuat buku sehingga musuh mereka mundur. Padahal jumlah pasukan mereka sangat sedikit. Buku pertama tentang courting Progoy. Dari buku ini spot ini terkenal ke negara-negara lain. Nah, dari sanalah pramukaan mulai dikenal oleh negara-negara lain. Pramuka akhirnya masuk ke Indonesia. Awal terbentuknya pramuka ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda bernama Nederland Pelvinder, organisasi NPO atau disingkat NPO di Bandung pada 1912. Nah, 4 tahun setelahnya Mangunkunen V4 juga membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Javana Sage Producer Organization, sehingga pramuka di Indonesia ini sudah terkenal juga di seluruh penduduk di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasannya sejarah pramuka di dunia ini didirikan tanggal 25 Juli 1907 yang saat itu didirikan oleh Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris, mengadakan perkemahan di mana pramuka ini dikenal untuk membentuk karakter pemuda menjadi karakter yang riang dan gembira. Adalah suatu untuk membentuk pemuda terampil, pemuda baik terhadap orang tua, negara maupun kerjasama dalam kelompok. Sejarah pramuka di Indonesia. Kepramukaan di Indonesia. Awal terbentuknya pramuka di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda yang bernama National Pathwinderij Organisasi atau lebih singkatnya NPO di Bandung pada tahun 1912. 4 tahun setelahnya, Mangkunegara VII juga membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Javins Pathfinder Organisasi atau lebih singkat JVO. Akhirnya JVO menjadi pemicu munculnya gerakan nasional lain yang sejenis seperti Hizbul Wenton atau HM pada 1918. Jongjaf Vendiridge 1923 dan National Vendridge melihat situasi ini, Belanda pun mulai melarang keberadaan organisasi kepanduan di luar kepemilikan mereka, menggunakan istilah Pathfinder
atau seiring berjalannya waktu antara tahun 1928 sampai 1935, gerakan kepanduan Indonesia semakin marak seperti Pandu Indonesia, Pathfinder Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Guna menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI menyelenggarakan acara Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM atau Perkino di Yogyakarta pada 1927 Juli 1941. Setelah Indonesia merdeka, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan mengadakan kongres pada 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Kongres ini melahirkan Pandu Rakyat Indonesia atau PRI pada tanggal 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui pemerintah. Akan tetapi, saat Belanda kembali datang ke Indonesia, PRI dilarang dan resmi dicabut pada tanggal 6 September 1951. Hal ini kemudian mendorong munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Mulai 1960, pemerintah Indonesia dan MPRS berupaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia dan menyatakan bahwa organisasi kepanduan harus disempurnakan. Untuk menindaklanjutinya, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang beranggotakan Sultan HB9, Aziz Saleh, dan Ahmad Dhani. Hasil kerja dari panitia ini adalah dikeluarkannya lampiran Kepres nomor 238 pada tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Kemudian melalui Kepres nomor 238 tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi mulai diperkenalkan di rakyat Indonesia. Golongan pramuka. Pada pramuka terdapat tingkatan atau golongan yang berdasarkan umum tingkatan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, siaga, yang kedua, penggalang, yang ketiga, penaga, yang keempat, pandega. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, siaga. Siaga merupakan tingkatan pramuka yang terdiri dari anggota-anggota muda. Siaga biasanya beranggota anak-anak berusia 7-10 tahun. Kegiatan dari pramuka siaga biasanya memiliki ciri tersendiri. Contohnya, dinamis, kekeluargaan, berkarakter, dan juga menggembirakan. Terdapat 3 kecakapan umum untuk pramuka siaga. Di antaranya adalah siaga mula, siaga batu, dan siaga tata. Yang kedua, penggalang. Penggalang adalah anggota pramuka yang berumur 11-15 tahun. Kegiatan yang dilakukan oleh pramuka penggalang biasanya lebih progresif dan menantang karakter serta dinamis. Pada gerakan pramuka terdapat golongan penggalang. Berikut golongan atau tingkatan kecakapan untuk penggalang. Yang pertama, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang tarap. Yang ketiga, penegak.
Panaga adalah anggota gerakan pramuka yang biasanya berumur 16-20 tahun. Pada gerakan pramuka terdapat lembaga yang memberikan pendidikan khusus yang tersebut sebagai satuan karya. Pada pramuka panaga terdapat SKU atau syarat kecakapan umum. SKU tersebut terdiri dari 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang keempat, pandega. Pandega adalah anggota pramuka yang berusia antara 21 sampai 25 tahun atau disebut sebagai senior raver. Kewajiban utama dari pandega adalah untuk membimbing diri sehingga dapat tidak merepotkan orang lain, lebih mandiri, dan usaha mempersiapkan diri dalam bentuk pengetahuan dan sebagainya atau berbakti. Kode etik pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut yaitu Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan Dharma Pramuka. Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam ART Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai 1. Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus, dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan dan dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka sebagaimana tercantum dalam ART Gerakan Pramuka merupakan yaitu nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan pramuka di masyarakat. Landasan gerak bagi gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong, dan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka. Sekian, itulah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.